Dunia aktivisme kembali digunjang oleh kabar mengejutkan terkait Salsa Erwina, seorang figur muda yang dikenal vokal dalam mengkritik para pejabat tanah air. Reporter kami menemukan fakta bahwa usaha untuk membungkam suara Salsa tidak berhenti di ranah opini publik saja. Beberapa pihak bahkan nekat mengirimkan surat resmi ke perusahaan tempat ia bekerja dengan tuduhan serius, mulai dari provokator bangsa hingga perusak moral masyarakat. Tuduhan ini tentu saja berpotensi merusak reputasinya, bukan hanya di dalam negeri tetapi juga di mata komunitas internasional. Namun alih-alih ciut, Salsa justru semakin berani. Bahkan ketika aksinya dalam sebuah demonstrasi di Denmark disebut memalukan oleh sejumlah pihak, ia tetap teguh mempertahankan prinsip. Fenomena ini memperlihatkan bahwa upaya tekanan politik terhadap seorang aktivis muda kini dilakukan lebih terstruktur. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah siapa aktor di balik gerakan sistematis ini? Jika benar ada hubungan dengan pihak berkuasa, maka kasus ini tidak sekadar persoalan personal, melainkan indikasi betapa besar kekuatan yang sedang ia hadapi. Kasus ini juga menyoroti kenyataan bahwa di era globalisasi, suara seorang individu bisa menimbulkan kegaduhan hingga ke tingkat internasional. Kejadian yang membuat nama Salsa Erwina kembali mencuat kali ini datang dari Denmark, sebuah negara yang selama ini identik dengan ketenangan, keteraturan, dan rasa aman yang tinggi. Namun, situasi berubah drastis di kalangan diaspora Indonesia setelah beredar kabar adanya insiden intimidasi terhadap aktivis muda tersebut. Reporter kami memperoleh keterangan bahwa kegaduhan ini bermula ketika Salsa menghadiri sebuah forum internasional di Copenhagen. Forum yang fokus pada peran generasi muda dalam memberantas korupsi lintas negara itu menjadikan Salsa sebagai salah satu pembicara penting. Pemilihannya bukan tanpa alasan, sebab reputasinya yang semakin dikenal sebagai sosok berani dan vokal membuat dirinya dianggap layak tampil di panggung global. Namun di balik sorotan lampu dan mikrofon, bayangan ancaman rupanya mengintai. Beberapa saksi mata menyebut adanya pria tidak dikenal yang mengikuti Salsa usai forum selesai. Mereka bahkan disebut mengucapkan kalimat ancaman dalam bahasa Indonesia. Apakah ini kebetulan belaka atau sebuah misi terstruktur dari pihak tertentu? Itulah pertanyaan yang hingga kini masih menggantung. Publik pun mulai berspekulasi, apakah ancaman tersebut ada kaitannya dengan sepak terjang Salsa di tanah air? Lebih jauh, rekaman amatir yang viral di media sosial memperkuat dugaan adanya teror terhadap Salsa Erwina di Denmark. Video berdurasi 27 detik itu menunjukkan Salsa yang tampak dikawal panitia menuju hotel, sementara di belakangnya terlihat dua pria berpakaian gelap mencoba mendekat. Kejadian itu memicu reaksi cepat dari pihak keamanan yang langsung menghalangi langkah mereka. Dalam hitungan jam, video tersebut tersebar luas dan ditonton jutaan kali. Reporter kami menemukan bahwa mayoritas komentar netizen menunjukkan rasa simpati dan kemarahan, terutama ketika menyadari ancaman itu dilakukan di luar negeri. Kalau sampai benar ada tangan politik di balik ini, berarti sudah kelewatan, tulis salah seorang warganet. Ada pula yang menduga jaringan elit sedang berusaha membungkam mulut lantang Salsa sebelum rahasia mereka terbongkar. Fakta bahwa ancaman verbal terdengar jelas menambah kredibilitas rekaman tersebut. Bagi banyak pihak, viralnya video ini justru menjadi bukti bahwa intimidasi politik kini tidak lagi mengenal batas negara. Situasi tersebut menimbulkan pertanyaan serius, seberapa jauh tangan-tangan kekuasaan sanggup menjangkau seorang aktivis muda yang berani? Sementara itu, kepolisian Denmark disebut telah melakukan penyelidikan resmi terkait insiden tersebut. Namun hingga laporan ini dibuat, belum ada pernyataan publik yang menjelaskan detail perkembangan kasus. Anehnya, sikap serupa juga diperlihatkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Copenhagen. Alih-alih memberikan penjelasan terbuka, pihak kedutaan hanya menyebut kejadian sudah ditangani, tanpa mengungkap apakah intimidasi itu benar-benar ditujukan kepada Salsa Erwina. Sikap bungkam ini memicu reaksi teras dari publik Indonesia yang merasa bahwa pemerintah terkesan menutup mata terhadap ancaman nyata terhadap salah satu warganya. Tagar #SaveSalsaErwina langsung melesat di berbagai platform media sosial, memuncaki trending topik dalam waktu singkat. Para aktivis, mahasiswa, hingga komunitas diaspora di Eropa mendesak agar pemerintah segera bersikap tegas. Reporter kami mencatat bahwa rasa marah publik lebih dipicu oleh minimnya transparansi dari pihak berwenang dibandingkan sekadar ancaman itu sendiri. Dalam situasi seperti ini, absennya komunikasi yang jelas justru memperbesar spekulasi, mulai dari dugaan keterlibatan pejabat tanah air hingga kemungkinan adanya pihak asing yang ingin memanfaatkan kasus ini untuk tujuan politik tertentu.
Latar belakang ketegangan ini tidak bisa dilepaskan dari sepak terjang Salsa Erwina dalam beberapa pekan terakhir. Reporter kami mencatat bahwa ia melontarkan kritik tajam terhadap DPR, menyebut lembaga tersebut penuh intrik, carut-marut, dan minim keberpihakan kepada rakyat. Dalam sebuah wawancara yang viral, ia bahkan menyatakan secara gamblang bahwa ada anggota DPR yang terlalu lama berkuasa, lupa diri, dan hanya mementingkan kantong pribadi. Pernyataan keras ini tentu saja membuat kuping panas sejumlah pihak yang merasa diserang. Dunia politik tanah air memang tidak steril dari praktek balas dendam, ancaman, hingga teror. Sehingga wajar jika publik langsung menghubungkan insiden Denmark dengan kritik pedas yang baru saja dilontarkan Salsa. Bagi sebagian pengamat politik, ancaman ini hanyalah konsekuensi logis dari keberanian seorang figur muda yang berusaha merebut simpati rakyat melalui kritik terbuka. Namun di sisi lain, ancaman tersebut juga bisa dibaca sebagai tanda bahwa kekuatan lama merasa terancam dan mulai mengerahkan cara-cara kotor untuk melawan balik. Pertanyaan besarnya tetap sama, apakah ancaman ini nyata atau rekayasa politik belaka? Pendapat pengamat politik semakin memperumit situasi. Beberapa di antaranya berargumen bahwa insiden di Denmark bisa saja merupakan strategi politik untuk memperkuat citra Salsa sebagai korban yang layak dibela. Mereka menduga ada kemungkinan pihak tertentu menciptakan narasi teror demi menimbulkan simpati publik. Jika benar demikian, drama ini semakin rumit sebab batas antara ancaman nyata dan rekayasa sulit dipisahkan. Namun reporter kami menemukan fakta bahwa dalam dunia politik Indonesia, skenario ini bukanlah hal baru. Beberapa tokoh sebelumnya juga pernah menggunakan pendekatan serupa untuk meningkatkan popularitas. Akan tetapi berbeda dengan kasus Salsa, bukti visual berupa video amatir membuat skenario rekayasa terasa lebih lemah. Terlebih lagi, sejumlah saksi independen juga mendukung kesaksian bahwa memang ada intimidasi verbal yang dilakukan. Perdebatan antara teror nyata atau settingan ini menimbulkan polarisasi di kalangan publik. Satu hal yang jelas, kasus ini telah berhasil mengangkat nama Salsa lebih tinggi di mata masyarakat. Bagi para pendukungnya, insiden ini menjadi bukti nyata bahwa perjuangannya benar-benar menyentuh saraf sensitif para penguasa. Kecurigaan publik semakin menguat ketika salah satu anggota DPR tiba-tiba muncul di media dengan pernyataan defensif. Ia menegaskan agar masyarakat tidak mengaitkan insiden di Denmark dengan DPR. Bahkan menyebut bisa jadi masalah pribadi Salsa atau sekadar settingan belaka. Pernyataan yang terdengar tergesa-gesa itu justru menambah kecurigaan bahwa ada kepanikan tersembunyi di balik peristiwa ini. Reporter kami mencatat bahwa respon semacam ini seringkali menjadi bumerang. Alih-alih meredakan isu, komentar tersebut malah memperbesar rasa curiga publik. Dalam konteks komunikasi politik, sikap defensif tanpa bukti jelas cenderung memunculkan pertanyaan tambahan ketimbang jawaban. Jika memang tidak terlibat, mengapa harus buru-buru membantah dengan nada keras? Pertanyaan inilah yang kini menghantui opini publik. Netizen bahkan ramai-ramai menyoroti bahwa sikap defensif seperti ini justru memperlihatkan ketakutan elit terhadap sosok muda yang berani melawan. Situasi tersebut membuat banyak orang semakin yakin bahwa ancaman terhadap Salsa bukanlah isapan jempol semata, melainkan bagian dari permainan kekuasaan yang sedang berlangsung. Di tengah kabar simpang siur, Salsa Erwina akhirnya angkat bicara melalui sebuah video singkat yang dirilis di media sosial. Dengan wajah tampak lelah namun tetap tenang, ia menyampaikan bahwa dirinya baik-baik saja, meskipun mengaku jelas merasakan adanya pihak yang ingin membungkam suara kritisnya. Pernyataan singkat itu justru memperkuat simpati publik. Reporter kami mencatat ucapannya yang menegaskan, "Saya tidak akan mundur," menjadi simbol perlawanan baru bagi banyak kalangan muda. Sosok Salsa kini tidak hanya dipandang sebagai aktivis biasa, melainkan juga representasi keberanian generasi baru melawan kekuatan lama. Dampaknya terlihat nyata ketika sejumlah organisasi mahasiswa di Jakarta menggelar aksi solidaritas menyalakan lilin dengan poster bertuliskan "Jangan bungkam Salsa" dan "DPR takut kebenaran". Aksi tersebut kemudian menyebar ke berbagai kota besar lain, membentuk gelombang dukungan masif. Fenomena ini menunjukkan bahwa suara seorang individu mampu menggerakkan banyak orang, terutama ketika mereka merasa ada ketidakadilan yang nyata. Salsa kini tidak hanya berbicara untuk dirinya sendiri, tetapi juga menjadi simbol aspirasi yang lebih luas. Reaksi internasional terhadap kasus ini juga tidak bisa dianggap remeh. Pihak kepolisian Denmark dilaporkan meningkatkan pengamanan terhadap Salsa Erwina, bahkan muncul rumor bahwa pemerintah setempat akan memberikan perlindungan khusus selama ia masih berada di negara tersebut.
Langkah ini menunjukkan bahwa Denmark memandang kasus intimidasi terhadap tokoh publik sebagai ancaman serius yang dapat mencoreng citra keamanan nasional mereka. Reporter kami menemukan bahwa perhatian luar negeri terhadap kasus ini semakin memperkuat legitimasi perjuangan Salsa. Di mata dunia, ia kini menjadi simbol perlawanan yang mewakili suara anak muda Indonesia yang menuntut keadilan. Sementara di tanah air, popularitasnya justru semakin meningkat karena publik menilai bahwa jika sampai ada perlindungan khusus dari negara lain, berarti ancaman yang ia hadapi memang nyata. Kasus ini juga menimbulkan preseden baru bahwa suara lantang seorang aktivis muda mampu menembus batas negara. Bagi banyak pihak, ancaman di Denmark hanyalah permulaan, dan perjalanan Salsa ke depan akan semakin syarat dengan risiko sekaligus peluang besar. Pertanyaan terbesar yang kini tersisa adalah bagaimana nasib Salsa Erwina ke depan. Reporter kami menilai ada dua kemungkinan utama. Pertama, ia akan terus dibayangi ancaman dari pihak-pihak yang merasa terganggu dengan keberaniannya. Kedua, justru ancaman itu akan memperkuat posisinya sebagai simbol perubahan di mata rakyat. Sejarah mencatat banyak tokoh besar lahir dari tekanan, ancaman, bahkan pengkhianatan. Apakah Salsa akan menjadi salah satu di antaranya atau justru tumbang di tengah jalan masih menjadi tanda tanya. Namun satu hal sudah pasti, publik Indonesia kini membuka mata bahwa perjuangan melawan kekuatan lama tidaklah mudah. Teror di Denmark telah mengirim sinyal kuat bahwa suara rakyat tidak bisa dibungkam dengan cara-cara kotor. Semakin banyak dukungan mengalir, semakin sulit pula bagi siapapun untuk menghentikan gerakan ini. Bagi Salsa Erwina, ancaman hanyalah bukti bahwa perjuangan yang ia jalani benar-benar menyentuh titik paling sensitif dalam sistem politik sebuah negara. Bagi publik, ia kini menjadi wajah baru keberanian Indonesia di mata dunia.